Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mas WP. Yap, kali ini kita akan mempelajari ya teman-teman tentang anggaran tenaga kerja dalam mata kuliah penganggaran. Nah, mungkin dari teman-teman di sini masih banyak yang belum mengetahui terkait apa sih itu anggaran tenaga kerja dalam penganggaran suatu perusahaan, di mana anggaran tenaga kerja ini sangat penting di suatu perusahaan karena hal ini akan membahas terkait tentang gaji atau upah dari tenaga kerja yang terperinci. Nah, oke, kita langsung saja lanjut kepada pengertian dari anggaran tenaga kerja. Sebelumnya, kita akan membahas terkait apa sih itu anggaran terlebih dahulu. Nah, anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Tenaga kerja atau karyawan menurut manajemen sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan bertahun-tahun. Nah, selanjutnya secara umum anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Nah, untuk anggaran tenaga kerja sendiri itu meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu pengerjaan. Oke, next selanjutnya kita akan mempelajari terkait jenis tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung. Oke, kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait tenaga kerja langsung. Nah, apa itu tenaga kerja langsung? Tenaga kerja langsung adalah suatu jenis pekerjaan yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Nah, jenis tenaga ini itu biasanya di pabrik operasi manufaktur, dan setiap karyawan yang melaksanakan tugas-tugas bahwa berkaitan dengan perakitan atau ciptaan yang nyata dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Nah, faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung yaitu yang pertama adalah rencana produksi, yang dimana rencana produksi adalah bagian paling utama ya. Terus selanjutnya yang kedua ada bagian departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga standar penyelesaian produk atau yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Terus yang terakhir adalah sistem upah yang digunakan, dan sistem upah ini berdasarkan waktu per jam, hasil per unit, atau insentif interval. Nah, selanjutnya ke jenis tenaga kerja yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung ini disebut juga sebagai tenaga kerja penunjang karena sumbangannya kepada proses produksi itu tidak termasuk benar-benar menghasilkan produk-produk, hanya terkurung konsistensi operasi serta kontribusi pada proses-proses produksi yang tidak termasuk benar-benar menghasilkan produk serta biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Nah, kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari anggaran tenaga kerja. Karena anggaran tenaga kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan tenaga kerja langsung dan direncanakan setelah anggaran produksi telah selesai. Beberapa hal yang mempengaruhi di antara lain itu perkiraan kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen dan penarikan karyawan, program pelatihan bagi tenaga kerja baru, penetapan tugas dan evaluasi kinerja karyawan, penentuan gaji dan upah yang akan dibayarkan, dan yang terakhir yaitu sistem pengawasan terhadap tenaga kerja. Nah, selanjutnya ada hubungan manajemen dengan anggaran tenaga kerja, di mana hal ini mengaitkan hubungan antara manajer dan perencanaan dari anggaran tenaga kerja. Nah, dalam hubungan ini, anggaran tenaga kerja memiliki kaitan yang sangat erat dengan fungsi manajemen. Melalui penyusunan anggaran, manajer dapat merencanakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus mengendalikan kegiatan operasional perusahaan. Lalu,
Di dalam praktiknya, anggaran tenaga kerja itu mendukung seluruh fungsi manajemen yang meliputi 5 fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, di mana hal ini suatu perusahaan perlu menentukan jumlah dan kebutuhan tenaga kerja sesuai target produksi. Dan yang kedua, pengorganisasian, di mana anggaran tenaga kerja ini dapat mengatur pembagian tugas dan struktur kerja karyawan. Selanjutnya, penyusunan tenaga kerja untuk menentukan proses rekrutmen, penempatan, dan pelatihan tenaga kerja. Selanjutnya, yang keempat, ada pengarahan, yang dimana fungsi manajemen ini mendorong kerjasama serta koordinasi antar bagian agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah pengendalian, di mana perlu mengawasi serta mengevaluasi penggunaan tenaga kerja dan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, anggaran tenaga kerja bukan hanya sebagai perencanaan biaya, tetapi juga sebagai alat manajerial untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada manfaat anggaran tenaga kerja, di mana anggaran tenaga kerja ini dapat memberikan manfaat yang sangat baik untuk suatu perusahaan jika penyusunan dilaksanakan secara efisien, optimal, dan efektif. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, membantu perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja. Yang ketiga, mempermudah perhitungan harga pokok produksi. Dan yang keempat, menjadi alat kontrol biaya tenaga kerja. Selanjutnya, ruang lingkup penyusunan anggaran tenaga kerja, di mana penyusunan anggaran tenaga kerja itu memerlukan koordinasi dengan semua level manajer yang terorganisir dalam komite anggaran dengan tugas antara lain menyusun pedoman anggaran, menerima dan menganalisis setiap anggaran yang diajukan oleh setiap seksi atau divisi, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan. Lalu, sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu menentukan dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitung atau meaning table daftar kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, jumlah masing-masing tenaga kerja pada berbagai tingkat kegiatan. Dan yang ketiga adalah bagian atau divisi yang membutuhkan. Lalu selanjutnya ada 2 standar dalam biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama ada standar jam kerja atau labor standard, yang dimana labor standard ini merupakan jumlah jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Lalu standar yang kedua yaitu ada standar tarif upah atau rate standard, yang dimana standar ini merupakan besaran upah rata-rata per jam atau per hari bagi tenaga kerja. Nah, dalam mencari total biaya tenaga kerja langsung itu nanti kita akan menghitung dengan cara unit produksi dikalikan standar jam kerja dan dikalikan dengan tarif upah. Selanjutnya, penyusunan anggaran tenaga kerja. Nah, anggaran tenaga kerja langsung adalah rencana perhitungan mengenai berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan berapa biaya upah yang harus dibayar perusahaan. Nah, informasi yang harus disiapkan sebelum menyusun anggaran tenaga kerja yaitu rencana produksi atau berapa unit yang akan diproduksi, lalu standar waktu kerja per unit atau berapa jam yang dibutuhkan untuk membuat satu unitnya. Yang ketiga, tarif upah per jam atau berapa gaji per jam pekerja. Yang keempat, departemen yang terlibat atau produksi dilakukan melalui berapa bagian atau berapa departemen. Lalu yang terakhir, sistem pembayaran atau dibayar per jam atau per unit. Oke, selanjutnya yang terakhir ada jenis anggaran tenaga kerja. Nah, jenis anggaran tenaga kerja ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada anggaran jam kerja langsung atau direct labor hours budget, dan yang kedua ada anggaran biaya buruh langsung atau direct labor cost budget. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang anggaran jam kerja langsung, di mana anggaran jam kerja langsung ini untuk menghitung total jam kerja yang dibutuhkan. Nah, dalam menghitung anggaran ini ada rumus yang perlu kita ketahui. Nah, rumus yang pertama
dalam menghitung total jam kerja, yaitu jumlah unit produksi dikali standar jam per unit. Nah, selanjutnya ada anggaran biaya buruh langsung, di mana anggaran ini untuk menghitung total biaya upah. Nah, dalam menghitung total biaya upah terdapat rumus, yaitu biaya tenaga kerja sama dengan total jam kerja dikali tarif upah per jamnya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Di mana kita telah mempelajari apa terkait anggaran tenaga kerja, jenis-jenis tenaga kerja, terus faktor yang mempengaruhi dalam anggaran tenaga kerja, dan juga hubungan yang terdapat dalam perusahaan antara hubungan manajemen dan anggaran tenaga kerja, serta kita telah mempelajari rumus-rumus untuk menghitung dari anggaran tenaga kerja dan juga biaya tenaga kerja langsung. Oke, mungkin semoga pembelajaran dari Mas WP kali ini dapat memberikan teman-teman pengertian atau penjelasan jika dari teman-teman sudah mempelajari hal ini dan belum terdapat kejelasan dari penjelasan yang teman-teman tangkap, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar yang telah disediakan, dan jangan lupa like dan subscribe channel Mas WP. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.